Selamat sore sahabat tani porang. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel sahabat tani porang. Di video kali ini sahabat tani, saya ingin berbagi tip membongkar bibit umbi supaya tidak terjadi kebusukan. Jadi harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan di saat pembongkaran. Jadi untuk bibit umbi di porang itu agak sedikit berbeda perlakuannya, harus hati-hati, dan itu dilakukan untuk menghindari kerusakan atau umbi mengalami kebusukan atau umbi membusuk sebelum tiba musim tanam. Banyak petani-petani pemula di musim pertamanya yang mungkin kurang tahu atau belum memahami bagaimana memperlakukan umbi porang yang untuk dijadikan bibit di musim kedua. Di akhirnya dengan terburu-buru dibongkar dengan beberapa hal yang sering dilupakan, itu mengakibatkan umbi-umbi porang akhirnya membusuk di penyimpanan. Jadi di video kali ini saya coba memberikan tutorial, semoga bermanfaat untuk petani-petani yang baru mengawali di musim kemarin, dan untuk sahabat-sahabat tani yang akan menanam porang di musim ini, dan bisa dijadikan wawasan untuk nanti di musim berikutnya. Jadi simak terus videonya sampai akhir. Di lahan ini saya tanami kata di tahun kemarin sahabat tani. Ini kan saya coba bongkar. Kemarin katanya campur, ada yang besar, ada yang kecil. Seperti ini. Jadi yang saya lakukan untuk pembongkaran bibit umbi yang akan saya tanam lagi di musim berikutnya, yaitu ketepatan waktu, minimal 3 bulan setelah dorman. Jadi tidak terlalu lama dalam penyimpanan kalau kita mengambil 3 bulan setelah dorman. Jadi akar-akar di sini sudah habis semua. Ini masih sekitar 2 bulan dari dorman. Dan ini dari bibit kata itu dorman paling akhir di bulan 4 kemarin baru dorman. Jadi bisa dilihat bahwa porang itu di 2 bulan pertama sejak dia dorman, akarnya masih banyak yang tersisa, di belum habis total. Seandainya sahabat tani terpaksa membongkar dengan keadaan akar yang masih banyak seperti ini, biarkan saja akarnya. Jadi jangan diambil, jangan dibersihkan akarnya sekaligus tanahnya ini, dan juga jangan dicuci, biarkan seperti ini. Kalau umbinya bagus, dia akan tetap dalam kondisi bagus sampai nanti di musim tanam. Dan yang sangat penting untuk diperhatikan di waktu pembongkaran, jangan pernah menjemur umbi. Jadi pernah saya alami
di musim pertama saya menanam porang, karena ketidaktahuan saya di waktu membongkar, setelah saya angkat dari dalam tanah, kemudian saya biarkan begini. Jadi saya balik seperti ini, kemudian tetap saya lanjutkan pekerjaan saya mengambil yang masih di dalam tanah, membongkar. Nah, umbi-umbi yang sudah di atas permukaan tanah ini terkena sinar matahari dari pagi sampai sekitar jam 12, kemudian saya istirahat. Setelah itu saya bawa pulang. Setengah hari saya istirahat, saya bawa pulang. Saya kira tidak terjadi apa-apa dengan umbi-umbi saya, karena di dalam waktu membongkar saya lihat pun keadaannya seperti ini, tidak ada cacat atau cacar atau bibit umbi yang akan membusuk. Jadi saya tidak mengira, setelah sekitar 1 minggu saya simpan di rak, itu terjadi pembusukan di bagian bawah sini, tepat di bagian bawah yang paling lama terkena sinar matahari. Itu mengeluarkan cairan seperti air yang bila dipecet seperti ini, umbinya membusuk. Kalau orang Jawa mengistilahkan benyek. Jadi kalau ditekan begitu akan keluar air bening. Kemudian dari situ saya berpikir, karena hampir semua umbi yang saya bongkar kemudian saya balik seperti ini dan terjemur matahari paling lama, itu yang mengalami pembusukan. Bisa ditandai dengan warna yang lebih cepat menghitam di bagian umbi yang paling lama terkena sinar matahari, itu akan cepat menghitam, dan biasanya sekitar seminggu sampai 10 hari itu akan membusuk dan mengeluarkan cairan bening-bening atau seperti air. Bila ditekan gitu airnya keluar. Kemudian saya berpikir, apakah pembusukan itu terjadi karena terjemur, karena ketidaktahuan saya biarkan umbi ini terbalik seperti ini dan kemudian terjemur sinar matahari. Jadi tidak sengaja saya jemur, tapi terjemur karena tidak cepat saya bawa ke bawah tempat yang teduh. Nah, kemudian di tahun kedua, memasuki tahun ketiga, umbi-umbi yang saya jadikan bibit, yang saya bongkar, kemudian saya langsung saya teduhkan. Dari saya bongkar, kemudian saya bawa ke tempat yang teduh, dan sedikit saya tutupi daun-daun kering begitu sebelum saya bawa pulang. Dan setelah seminggu di penyimpanan ternyata aman. Jadi dari kesimpulan saya pribadi, kemungkinan dari umbi yang awalnya itu tidak apa-apa, kemudian setelah seminggu di penyimpanan kok terjadi pembusukan, itu disebabkan karena terjemur sinar matahari. Dan kemarin saya dikirimi sebuah video dari sahabat tani porang di Jawa Barat, memperlihatkan hampir semua umbinya yang bagian bawah sini membusuk, karena di waktu membongkar setelah dibawa pulang oleh temannya diberi saran untuk dijemur. Nah, setelah dijemur hampir semua umbi bibitnya membusuk di bagian bawah. Nah, untuk mengatasinya itu cukup kita buang yang membusuk sampai pada bagian umbi yang sehat, kemudian kita angin-anginkan
itu sudah pulih. Jadi di porang itu harus hati-hati dalam pembongkaran. Jadi akan sangat sayang sekali sahabat tani bila umbi-umbi yang sangat bagus, sangat ideal untuk dijadikan bibit, yang rata-rata bobot 7 on, setengah kilo seperti ini ditanam satu musim lagi kita sudah panen. Ini akhirnya membusuk karena ketidaktahuan kita. Dan lagi yang perlu diperhatikan, di waktu membongkar bibit jangan pernah melempar. Jadi banyak di beberapa postingan di media sosial waktu membongkar umbi-umbi bibit ini dilemparkan. Karena umbi porang bila terkena benturan, kalau untuk akan dijadikan bibit lagi, ini akan mengalami pembusukan. Jadi umbi dari biji katak atau umbi semusim itu masih sangat rentan terhadap pembusukan karena umbinya masih umbi muda, jadi masih banyak air, bukan pati. Jadi harus sangat hati-hati dalam memperlakukannya. Jadi karena kalau kita salah dalam memperlakukan bibit umbi porang, maka kerugian yang akan kita dapatkan. Jadi itu tadi sahabat tani, tipnya di waktu pembongkaran, tunggu sampai akar ini habis, minimal 3 bulan setelah dorman. Kemudian tidak perlu dicuci, dan satu lagi, jangan sampai dijemur. Kemudian jangan pernah dilempar ataupun diseret dalam karung. Biasanya di dalam karung karena bobotnya berat itu ditarik, karungnya ditarik. Itu akan mengakibatkan lecet-lecet dan akan membusuk. Jadi itulah sebabnya kenapa saya belum membongkar umbi-umbi bibit saya. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman tahun lalu, dan beberapa kali ya, mengalami pembusukan di umbi. Ya, ini juga masih banyak akar, jadi saya biarkan karena saya biasa membongkar umbi-umbi porang yang untuk dijadikan bibit itu di bulan 8, jadi tidak terlalu lama di penyimpanan. Jadi demikian sahabat tani porang tentang pengalaman saya dalam bertani porang selama ini. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk sahabat-sahabat tani porang yang akan mengawali menanam porang di tahun ini, dan bisa dijadikan pengingat nanti di waktu pembongkaran di musim berikutnya, supaya tidak terjadi kegagalan atau pembusukan umbi yang akan ditanam di musim berikutnya. Baik sahabat tani, demikian video sore kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya terbuka selebar-lebarnya. Untuk bertanya-tanya atau sharing tentang budidaya porang,
bisa melalui WA, bisa melalui kolom komentar. Kalau melalui WA sudah biasa saya cantumkan nomor WA saya di video. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.